Shalom The Warriors, dalam program Life Healthy for God Glory ini akan membahas seputar dunia kesehatan. Membicarakan gaya, pola hidup yang sehat yang dipadukan dengan kebenaran Alkitab. Pastinya memberkati kita dengan ilmu pengetahuan lebih lagi. Jadi, saksikan terus, jangan sampai kelewatan. Dan juga jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga berikan komentar atas tanggapan kalian di bawah ini. Kalau mau bertanya juga boleh langsung ditulis di dalam kolom komentar. Bapak Ibu Saudara yang mau memberikan dukungan kepada pelayanan kami ini juga bisa disalurkan ke rekening di kolom deskripsi di bawah ini. Yuk kita saksikan. Ya, sahabat Warriors, jumpa kembali bersama dengan kami. Ada saya di sini dengan Roli, ada juga Pak Lesmana, dan pembicara kita, Bapak Jimmy, untuk boleh sharing-sharing mengenai kesehatan, khususnya saat ini tentang COVID-19, gitu ya. Pak Lesmana, kabar baik Pak Lesmana? Baik, Bu. Amin. Puji Tuhan, baik, Bu. Sehat ya Pak Jimmy. Puji Tuhan ya. Kalau kita saat ini masih boleh menginfokan tentang COVID lagi ya. Ini semua karena kita percaya ada Tuhan yang menyertai kita. Ya, untuk saat ini nanti kita akan bahas mengenai gejala diakibatkan oleh COVID-19, gitu ya Pak ya? Gejala apa saja yang dirasakan ketika terpapar COVID? Yang dirasakan waktu terpapar COVID. Jadi waktu kita terpapar COVID, gejala apa aja yang kita rasakan, dan nanti kita akan dengar ya melalui Bapak Jimmy. Ya, sudah nggak sabar nih Pak mau dengar untuk penjelasannya. Silakan Pak Jimmy. Baik, Bu Roli, terima kasih. Shalom semuanya, shalom para YouTuber juga. Hari ini kita akan membahas gejala apa saja yang dirasakan ketika terpapar COVID-19. Bagi yang pertama, mari kita baca ayat firman Tuhan di Efesus pasal 5 ayat 29. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Gejala COVID-19, yang pertama yang ringan ya, yaitu menyerupai gejala flu, seperti demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan juga sakit kepala. Nah, gejala ini dapat hilang dan sembuh atau memberat. Nah, gejala yang berat yang dialami yaitu seperti demam tinggi, batuk berdahak, bahkan kadang-kadang berdarah, sesak nafas, dan juga nyeri dada. Nah, ini ada 3 gejala umum untuk COVID-19, yaitu yang pertama demam tinggi, ya, suhu tubuh itu di atas 38 derajat. Yang kedua batuk, yang ketiga sesak napas. Nah, gejala ini muncul dalam waktu 2-14 hari menderita terpapar virus corona. Jelas ya? Nah, untuk gejala COVID-19 yang serius, itu meliputi nyeri dada, sulit bergerak, tidak bisa bicara, dan juga kesulitan bernapas. Yang berikutnya, gejala COVID-19 sedikit tidak umum. Yang pertama, sakit perut, seperti diare dan muntah-muntah. Yang kedua, sakit kepala, biasanya disertai dengan demam. Yang ketiga, nyeri otot, rasa tidak nyaman di tubuh. Yang keempat, anosmia. Apa itu anosmia? Yaitu hilangnya indera perasa. Yang kelima, sakit tenggorokan, seperti sakit radang tenggorokan.
Dan berikutnya gatal-gatal, yaitu muncul ruam pada kulit. Dan yang terakhir adalah konjungtivitis, yaitu mata merah. Nah, sebelum saya lanjut, ada yang mau bertanya mengenai gejala ini? Yang ringan dan berat? Ya, apakah selalu dimulai dulu dari ringan baru ke berat? Ataukah Pak, ketika dia masih ringan sudah tertangani dengan baik sehingga tidak akan lari ke berat? Terus, Bu, jadi kalau kita mengalami gejala yang ringan, maka usahakanlah untuk membuat tubuh kita itu kembali pulih, dalam arti naikkan imun tubuh kita, yaitu dengan makan makanan yang baik, ya, makanan diet yang baik, dan juga istirahat yang cukup. Ya, jangan merasa dirinya masih ringan, terus nggak apa-apa saya jalan-jalan deh, atau saya masih kuat, jangan. Karena gejala yang ringan biasanya kalau kita paksakan untuk bergerak, ya, diforsir, maka akan menjadi berat, sama seperti flu, Bu. Kalau kita mengalami gejala ringan, biasanya kita usahakan untuk istirahat. Istirahat. Jangan diforsir. Karena gejala yang ringan kan menyerupai flu, betul kan? Iya. Jadi begitu, Bu. Makanya gejala ini bisa sembuh atau lebih berat. Oh, tergantung daripada imun kita ya, Pak ya? Ya. Dan tergantung dari kemauan kita sendiri, kita mau istirahat atau tidak. Mau memulihkan tubuh kita atau tidak. Gitu, Bu. Ya, mau tanya Pak, di sini istirahat. Istirahat itu berarti kan orang punya pengertian ya. Istirahat itu apakah yang dibilang, seperti kan kalau di rumah sakit, kalau namanya istirahat kan kita tidur ya Pak ya, dalam posisi tidur gitu kan ya. Atau ini orang, dia istirahat itu yang penting di rumah, tapi dia melakukan aktivitas juga gitu. Ya sama seperti flu, Bu. Sama seperti flu. Kalau gejala flu, apakah kita di rumah melakukan aktivitas tinggi atau kita beristirahat? Tidur. Tidur kan? Iya. Ya. Kalau saran saya tidur. Jangan melakukan aktivitas. Ya, tidur ya Pak, benar. Makanya kenapa yang dimaksud dengan isolasi mandiri itu di rumah istirahat, bukan di rumah terus melakukan aktivitas rumah seperti menggosok, mengepel dan sebagainya. Terus kapan tubuh kita bisa beristirahat? Betul kan? Iya. Itu mungkin yang memang buat sahabat warriors yang mendengar, istirahat di sini berarti benar-benar kalau bisa istirahat total. Jadi bukan isolasi mandiri di rumah, itu pengertiannya supaya terhindar tidak ketemu orang, supaya tidak tertular orang, tetapi tetap masih melakukan aktivitas. Sebagai contoh nih ya, nggak apa-apa isolasi mandiri di rumah, tapi masih melakukan pekerjaan yang memakai pikiran, contohnya di laptop mungkin mengerjakan pekerjaan yang berat gitu ya. Atau seperti tadi Bapak Jimmy bilang, masih juga namanya nyuci, gosok, pokoknya yang penting di rumah, bukan seperti itu. Walaupun kita tidak merasakan, karena kan Pak, ada di awal itu tidak merasakan yang sampai bagaimana gitu ya Pak. Itu sebenarnya sudah warning ya Pak ya. Lebih baik benar-benar total istirahat tidur, gitu ya Pak Jimmy ya. Pastinya Bu, jangan sampai kondisi memberat baru kita sadar dan istirahat total. Ya, baik Pak Jimmy. Baik, saya akan lanjutkan. Nah, ini saudara, kondisi tubuh sejak mulai terpapar COVID-19. Ini tidak selalu harus hari pertama sampai ketiga harus begini, tidak ya. Ini hanya rata-rata. Ya, seperti hari pertama sampai hari ketiga itu seperti masuk angin ringan. Yang kedua sakit tenggorokan ringan, yaitu sedikit sakit, tidak demam dan tidak lelah, dan makan minum juga masih normal. Nah, pada hari keempat mulai sakit kepala ringan, sakit tenggorokan ringan, suara mulai serak, badan sedikit hangat,
kurang lebih 36,5 derajat Celcius. Nah, selera makan mulai terganggu. Indra perasa atau pengecap tanda kutip hilang. Nah, indra penciuman juga menghilang. Dan sedikit diare ringan. Yang berikutnya pada hari kelima, mulai sakit tenggorokan, suara desrak, badan mulai meriang, suhu sekitar 36,5 sampai 36,7 derajat Celcius. Badan terasa lelah, capek dan sakit, jari-jari dan persendian terasa sakit. Jadi di sini masih belum mengalami demam tinggi. Pada hari ke-6, mulai demam ringan, kurang lebih 30 derajat Celcius, batuk kering atau sedikit berlendir, sesekali terasa susah bernapas, yang keempat sakit tenggorokan ketika berbicara, yang kelima sakit waktu menelan dan makan, yang berikutnya mual, mungkin muntah, dan juga diare. Pada hari ke-7, demam agak tinggi, yaitu mulai 37,4 sampai 37,8 derajat Celcius. Batuk lebih banyak dan berdahak, napas pendek-pendek dan tetap, sakit kepala dan berat, nyeri seluruh tubuh, dan diare bertambah. Nah, pada hari ke-8, demam sudah agak tinggi, 38 derajat Celcius atau lebih, sulit bernapas, dada terasa berat, sakit kepala, sakit punggung dan sendi-sendi, batuk terus-menerus, dan juga sulit berbicara seperti bisu. Nah, ke-9, semua gejala tidak berubah. Batuk bertambah parah, demam tidak menentu, yaitu tidak teratur, napas bertambah sulit. Nah, ini poinnya, saudara. Pencegahan sudah tidak mungkin. Dan harus ditolong secara intensif. Oke, ada yang mau bertanya? Pak Jimmy. Ya, Pak Les. Kalau bicara di hari yang ke-9, Pak, ya. Bicara di hari keberapa sih, Pak? Itu sudah mulai sesak napas, Pak? Tadi di slide-nya. Sebentar. Dari ke-7 ya? Bukan. Di hari ke-7, napas pendek-pendek dan tetap. Nah, ini sebenarnya kan virusnya itu sudah masuk ke paru-paru ya, Pak, ya? Sudah bereplikasi. Berarti sudah seharusnya kalau sudah nggak bisa isolasi mandiri ya, Pak, ya? Nah, kembali lagi, kalau napas sudah mulai pendek dan tetap itu pengertiannya apa, Pak? Jadi nafasnya tetap ini pendek terus. Oke. Ya, nafasnya pendek dan tetap. Nah, itu jaraknya sudah tidak jauh nih dari hari ke-7 sampai ke-9 kan? Ya. Nah, ini kalau menurut saya udah lampu kuning ini. Antara bisa isolasi mandiri atau harus ditolong intensif. Tergantung dari individu. Nah, tapi kalau udah bicara napas pendek-pendek seharusnya sih udah ke rumah sakit kali ya, Pak, ya? Nah, betul. Makanya kita harus pintar, harus bijak. Kalau sudah pendek-pendek, alangkah baiknya harus ditolong secara intensif. Iya. Makanya kalau nafas belum pendek kan masih OTG.
belum demam dan sebagainya. Usahakanlah untuk lakukan isolasi mandiri, istirahat Ya. total, Hmm. naikkan imun tubuh kita. Iya. Makanya kenapa hari-hari yang pertama, kedua, ketiga ini semua, ya kan? Saya tampilkan karena untuk bisa menilai sendiri, ya gejala kita sampai di mana kita bisa melakukan isolasi mandiri, di mana harus dilakukan pertolongan secara intensif. Ya. Jadi kita ikutilah sensor tubuh kita, saudara. Yang paling mengerti kan tubuh kita sendiri. Ya. Jadi gitu Pak Les. Oke. Pak Jimmy, Ya. ini hari ini saya baca di berita online CNBC, ini luar biasa nih Pak. Amerika sudah menganjurkan warganya melepas masker sih Pak. Ya. Mereka yang sudah divaksin tapi ya. Mereka yang sudah divaksin dilepas. Nah, ini kan negara adidaya yang dimana kalau membuat statement mungkin nggak sembarangan nih Pak. Jadi ya timbul pertanyaan dari saya sih, sebenarnya kalau andai kata apa perbedaannya gitu loh Pak. Di Indonesia udah divaksin tapi mereka nggak bisa ngelepas, pemerintah nggak bisa buat anjuran ngelepas. Tapi Amerika sudah bisa menganjurkan untuk warganya melepas masker asal udah divaksin. Yang notabene kita tahu vaksinnya itu sama, Pak. Ya. Pertanyaannya apa yang membuat beda gitu loh. Vaksinnya sama-sama manusia juga. Kenapa pemerintah itu berani gitu loh? Karena buat saya yang namanya negara adidaya nggak akan membuat suatu statement yang ngasal gitu. Pasti kan ada dasarnya. Nah, untuk menjawab persisnya itu saya tidak bisa menjawab ya, karena kan kebijakan setiap negara kan berbeda-beda. Ya, Pak Les? Nah, kalau dari pandangan saya pribadi, tidak ada ruginya kita tetap memakai masker, karena kita tidak tahu ya kan varian-varian baru dari virus ini seperti apa, tingkat penularannya dan juga keparahannya. Kita lihat salah satu ya kan contoh kasus di India sendiri saja, pemerintah sudah kewalahan, padahal juga cukup banyak orang yang sudah divaksin juga kan. Iya. Tapi kenapa Amerika berani ya? Saya bingung tuh dia. Nah, itu juga saya juga membaca berita itu, saya juga sempat heran kenapa pemerintah Amerika ya, kalau nggak salah CDC ya. CNBC, Pak. CDC mengeluarkan statement seperti begitu. Sehingga dalam benak saya sih, ini Pak ya, ada tanda kutip bahwa memang benar loh. Mungkin nih Pak ya, ini sih cuma ya sesuatu yang nggak bisa dipegang lah, cuma dalam pemikiran saya bahwa emang benar mungkin COVID-19 itu diciptakan sebagai alat political tools juga sih Pak Amerika. Berpikirnya sempat ke sana langsung. Nah, kalau untuk menjawab persisnya itu mudah sekali Pak Les. Kita lihat saja nanti tingkat orang terpaparnya bagaimana ketika mereka tidak pakai masker. Itu saja gampang kok. Kalau sudah meningkat lagi, berarti statement itu harus ditarik kembali kan? Iya. Tapi kalau ada kata biasa-biasa aja, nah itu tuh mesti dilihat. Maka tuh aneh bener Pak, saya juga ada pertanyaan kok bisa ya? Ya benar, saya juga saya sempat heran juga. Padahal kita tahu bahwa minggu ini apa ya, Malaysia tuh benar-benar lockdown.
disusul sama Singapura nih Pak ya. Benar. Apalagi yang kita tahu Singapura itu negara yang rakyatnya itu benar-benar disiplin gitu. Betul. Mesti melockdown dan WFH dan nggak boleh makan dine-in di restoran. Benar. Dan Makanya, mulai meningkat lagi di Singapura. Tingkat iya, orang yang terpapar mulai meningkat lagi. Nah, ini aneh nih, makanya aduh. Ya Dan udahlah, vaksin Pak. yang Singapura terima dengan Amerika sama. Sama. Tahu saya ya. Bingung makanya. Ya kita lihat saja Nah. ke depannya bagaimana tuh Amerika. Gitu saja sih Iya. Pales. Tapi kita jangan ikut-ikutan. Kita ya kan kalau kita terpapar kan Amerika tidak mau tahu. Iya. Kita yang rugi. Betul kan? Iya. Dan saudara semua harus ingat bahwa COVID itu nyata, ada. Ya, benar Pak. Nah, kesimpulannya yaitu ini. Kalau saudara mengalami batuk kering, plus bersin, plus nyeri tubuh, plus diare, ada kelemahan, demam tinggi, kesulitan bernafas, dan hilangnya indera pengecap dan perasa, berarti saudara virus corona atau coronavirus. Makanya gejala-gejala ketika kita terpapar COVID-19 itu tidak berdiri sendiri. Contoh, hanya batuk kering, tapi tidak demam tinggi, tidak makan apa. Terus saudara ya kan berpikir, waduh saya kena COVID nih karena saya ada batuk kering. Tidak juga. Pak Jimmy. Ya. Ini kan sebenarnya kalau dilihat kan ada 8 tanda nih Pak ya di kesimpulan. Tapi kan itu kan nggak serta-merta di semua orang sama. Oh tidak, ya, Pak, tidak. Saya dapat poinnya Pak Les. Maksud saya ini kesimpulannya, ini kemungkinan, tapi tidak harus semuanya ini. Tapi kalau boleh saya tambahin, kalau andai kata cuma demam, kesulitan bernapas dan hilangnya indera pengecap, positif COVID, boleh nggak Pak? Saya ngomong begitu Pak. Tidak juga. Kita lihat saja ini. 3 gejala umum. Iya, demam. Sesak napas. Ya. Iya udah. Terus batuk. Kalau dia nggak batuk, tapi tadi apa sih? Saya bilang ada 3 tuh. Demam. Anosmia. Hilangnya indera pengecap kan? Nah, itu juga kemungkinan. Tapi untuk pastinya itu masih belum positif itu COVID ya Pak ya? Tidak selalu juga. Kita kalau flu kan juga hilang kan cap kita. Kalau flu ya? Benar kan? Iya. Mulut kita jadi hambar kan? Iya. Betul nggak Bales? Kan tidak selalu. Tapi kalau sudah demam tinggi, batuk, ya kan terus-menerus dan tetap dan sesak nafas, kemungkinan besar, bukan pasti ya, kemungkinan. Untuk pastinya kita lakukan swab test. Tetap tes adalah acuan yang paling akurat. Ini kan yang dikatakan hilangnya fungsi indera perasa dan apa tuh hidung? Ya penciuman. Ya penciuman, sorry. Jadi antara perasa sama penciuman pasti nggak berfungsi dengan baik dong Pak. Makanya seperti gejala flu kan Pak Les. Gimana? Kalau flu paling cuma perasa doang sih Pak. Hidung mah tetap aja normal kali ya penciuman. Kan itu juga karena mampet. Benar kan? Gimana tapi Pak? Untuk pastinya, ya kan? Kan kadang-kadang hidung juga mampet kan? Betul nggak? Makanya gejalanya seperti flu, seperti ini kan? Iya. Dengan ini kan menyerupai gejala flu, demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, sakit kepala. Nah, kalau misalnya gejala ini ada semua, apakah pasti COVID? Kan menyerupai gejala flu. Iya.
Jadi untuk pastinya kita lakukan swab test. Kalau gejala ini ada semua. Jadi kita jangan terlalu khawatir, oh saya pasti kena COVID. Belum tentu, coba lakukan swab test. Kita jangan langsung ambil kesimpulan sendiri, ya kan? Pasti ini COVID. Tapi kalau pas di swab ternyata positif, tapi kalau badannya masih kuat aja, lebih baik sih di isolasi mandiri di rumah kali ya Pak ya. Benar. Karena rumah sakit kan bagi orang yang sudah berat. Yang udah berat. Dan dokter biasa menyarankan isolasi mandiri, bukan di rumah sakit. Kenapa? Di rumah sakit banyak virus juga kan? Iya. Pak, mau nanya juga, ini kalau bicara isolasi mandiri, ini kan nggak semua rakyat Indonesia ini kan rumahnya besar, yang bisa enak gitu loh Pak ya. Ya. Nah, menurut hemat Bapak nih, kalau kita cuma rumah yang ukuran kecil, cuma ada 2 kamar, nah maksud isolasi mandiri itu apakah kita cuma dikurung di dalam suatu ruangan dan nggak boleh keluar, hanya untuk buang air kecil dan buang air besar saja, atau gimana tuh Pak? Sedangkan kan potensinya kan, kalau sebenarnya kalau cuma andai kata kita mau makan di ruang makan mungkin nggak boleh kan, tapi kalau dia cuma sendiri nggak apa-apa kan ya Pak ya? Jadi gini, saya dapat poinnya Pak Les. Kan tidak semua orang mampu yang mempunyai rumah besar ya. Iya. Nah, kalau misalnya pun harus melakukan isolasi mandiri, nomor 1, ya kan, dia tidur sendiri, jangan dengan orang lain. Oke. Nah, untuk kegiatan sehari-hari, Pak. Ya. Kalau untuk kalau untuk tidur kan emang sendiri. Nah, bagaimana kegiatan sehari-hari kayak makan, dia bekerja, apa mesti di dalam satu kamar juga atau gimana? Jadi gini, contoh Pak, dari kamar tidur kan, misalnya mau makan, betul kan? Iya. Nah, kalau misalnya mau makan, jangan bersebelahan dengan orang lain. Iya, jadi maksud saya makan di ruangan makan, tapi sendiri aja gitu ya Pak ya? Betul. Orang lain minggir dulu, menghindar dulu. Dia makan sendiri dulu. Selesai, ya kan? Dia masuk kamar lagi. Nah, orang lain membersihkan. Misalnya ke kamar mandi, jangan memakai anduk yang dengan orang lain. Pakailah anduk sendiri. Oh iya. Kalau maksud saya gini, kalau melakukan isolasi mandiri itu jagalah jarak dengan orang rumah. Intinya gitu. Ya kan, kita kan bisa kan mengatur itu semua. Iya. Misal rumahnya nggak besar, ya mungkin orang lain keluar dulu. Keluar dari rumah dulu, dia makan semua, selesai, ya kan, dia kasih tahu, saya sudah selesai makan. Udah dia kembali ke kamar, orang itu masuk lagi ke rumah, bersihkan semuanya. Kan bisa kan? Iya. Dan nah, kalau bisa orang-orang yang di sekitar itu juga memakai masker. Oke. Dan kalau isolasi mandiri itu sebenarnya kita boleh kerja nggak sih Pak, kayak WFH gitu? Ya tergantung dari individu, Pak Les. Oh. Sekarang gini, kita mau membuat tubuh kita itu semakin parah atau tidak gitu saja. Iya. Pokoknya WFH kan bisa ditunda, Pak Les, betul nggak? Gimana Pak? WFH kan bisa ditunda. Iya. Tapi kalau COVID kan tidak bisa ditunda, harus segera diobati. Tapi kadang bos juga nggak tahu ini juga Pak. Itu dia yang saya bilang. Betul masih kerja di rumah masih capek juga gitu, pikirkan hal. Karena saya pernah lain tuh Pak, buset dah, WFH udah kayak kerja di kantor sampai malam. Ditungguin, buset dah laporannya, ampun dah. Ya makanya, kalau saya pribadi, saya nggak mau lagi terpapar. Iya. Saya mau istirahat.
selain istirahat, pikiran kan juga mesti dijaga, jangan terlalu stres, jangan terlalu capek ya Pak ya. Ya pasti Iya. dong. Iya. Iya. Oke Pak, lanjut Pak. Ya, Pak Jimmy. Ya, Ya. benar kan, kalau kita lagi sakit, saran dokter kan penyaran kita untuk istirahat kan, bukan work from home kan. Iya Iya. benar. Makanya banyak orang salah kaprah yang dimaksud dengan work from home itu supaya tidak terpapar COVID-19. Itu intinya work from home. Bukan terpapar terus work from home. Iya. Bukan itu. Oke Ya, Pak, kalau cukup jelas Pak Jim. terima kasih. Terima kasih juga untuk penjelasannya Pak. Ya, sama-sama. Waktu nggak terasa nih ya, begitu cepat Iya, rasanya. udah selesai nih. Ya. Kita Jadi gini, kesimpulan saya untuk padahal malam baru sampai. Oke, Ya, posting aja Pak. saya begini. Kalau saudara belum terpapar COVID-19, usahakanlah, ya kan, jagalah protokol kesehatan. Kalau misal pun saudara, ya kan, terpapar, jangan terlalu khawatir. Kalau gejala itu belum berat, ya segera lakukanlah isolasi mandiri, ya kan, makan makanan yang bergizi. Kelola stres saudara juga. Dan satu hal lagi yang penting, yaitu apa? Berdoa. Minta pertolongan dari Tuhan. Ya, pasti. Harus. Ya, hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Amin. 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 Yes. Terima kasih Pak Jimmy untuk saat ini Pak Jimmy atas penjelasannya ya. Mungkin nanti minggu depan kita lanjut lagi gitu ya Pak ya. Karena Ya. memang masih cukup menarik topik ini ya. Ini belum selesai kan ya Pak Jimmy ya? Ya, belum selesai Bu. Kita akan lanjutkan Iya. kembali. Iya, akan lanjutkan kembali ya. Ya, sahabat Wirius, biarlah kiranya acara ini boleh menjadi satu pengetahuan yang boleh dibilang baru gitu ya. Karena kan biasanya orang masih memegang prinsip yang lama. Tapi ketika ada penjelasan ini, biar ini menjadi satu pengetahuan yang baru dan memang kita jalankan sama-sama, terapkan seperti tadi Pak Jimmy bilang, gak usah takut, istirahat yang cukup gitu ya. Minggu depan sehat selalu Pak Rusmana, Pak Jimmy. Tuhan memberkati. Tuhan berkati juga Bu. Tuhan berkati. Shalom. Buat Bu Roli dan Pak Jimmy. Ya. Tuhan berkati semuanya. Ya, God bless. God bless.